Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan tetap menjaga protokol kesehatan ya guys. Oke, untuk video gua kali ini, gua akan menceritakan kasus kriminal yang sedang viral di Papua. Kasus ini merupakan drama perselingkuhan istri dari juragan emas yang membuat kasus ini menjadi layaknya seperti sinetron di televisi, penuh dengan intrik dan trik untuk memuluskan kejahatannya. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, mari kita simak videonya. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Sepasang suami istri yang bernama Nasarudin dan juga Vergita Legina Helu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan mobil Honda Jazz berwarna merah. Pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian timur, dia melintasi jalan Hanurata, distrik Muara Tami, Jayapura. Pada saat itu kondisi jalanan sangat sepi. Tiba-tiba mereka dihadang oleh kawanan perampok dan diperkirakan kawanan perampok itu berjumlah 4 orang. Mereka pun segera menghentikan mobil Honda Jazz berwarna merah tersebut. Mereka menodongkan dengan menggunakan senjata tajam dan meminta barang-barang berharga yang digunakan dan dibawa oleh pasangan suami istri tersebut. Karena mendapatkan ancaman, Nasarudin pun spontan melakukan perlawanan. Karena kesal, akhirnya salah satu kawanan perampok itu menusukkan pisau sebanyak 39 kali hingga Nasarudin tewas di dalam mobil tersebut. Sementara istrinya berusaha untuk melindungi sang suami dari tikaman perampok tersebut yang mengakibatkan tangan kanan dari istrinya luka. Melihat suasana sudah tidak kondusif, kawanan perampok tersebut pun hanya mengambil tas Virgita. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan suami istri tersebut. Ketika perampok itu sudah pergi dalam kondisi panik dan juga bingung, Virgita keluar dari mobil berteriak meminta tolong. Beruntungnya pada saat itu ada kendaraan yang melintas dan segera menghentikan mobilnya untuk menolong Virgita. Dan malam itu juga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian Jayapura. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya polisi kesini ya. Dan polisi pun segera datang ke TKP. Dan benar saja guys, Nasarudin sudah tersungkur tewas di dalam mobilnya dengan bersimbah darah. Berdasarkan keterangan dari Virgita kepada pihak kepolisian, pada malam itu mereka baru saja pulang dari sebuah mall Arso, Kabupaten Kirom, dan di dalam perjalanan pulang ke rumah mereka dihadang oleh kawanan perampok dan mereka pun melakukan pembunuhan terhadap Nasarudin. Dan Virgita mengakui dia tidak mengenal kawanan perampok tersebut, bahkan Virgita meyakini jika suaminya tidak memiliki musuh. Polisi pun melakukan olah TKP dan investigasi. Ternyata dari hasil penyelidikan ditemukan fakta jika kejadian perampokan itu merupakan drama atau settingan. Ternyata guys, keterangan dari Virgita tidak sesuai dengan kenyataan. Polisi menemukan pada saat mereka pulang dari mall tersebut, Virgita dan Nasarudin sempat mampir di apotik Kimia Farma sekitaran Jayapura untuk mengobati sakit matanya Virgita. Karena terlihat dari CCTV ada mobil berwarna hitam yang dari awal sudah membuntuti mobil yang dikendarai oleh Nasarudin. Dan dari situlah polisi mulai melakukan pengecekan. Ternyata mobil tersebut yang digunakan oleh kawanan perampok itu adalah mobil sewaan, dan yang penyewa itu merupakan warga negara asing. Dan akhirnya polisi pun berhasil menangkap pria berwarga negara Afghanistan yang bernama Mahdi Meraban yang ditangkap di Bandara Sentani Jayapura. Di dalam interogasinya, Mahdi melakukan jika pembunuhan itu sudah direncanakan dan yang menjadi dalang dalam pembunuhan itu adalah Virgita yang merupakan istri dari Nasarudin. Di dalam interogasi, pelaku pun mengakui jika memiliki hubungan terlarang bersama dengan Virgita dan hubungan itu sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya.
Mereka pun sudah merencanakan pembunuhan ini sebanyak 3 kali. Namun 2 kali usaha pembunuhan itu berakhir dengan gagal. Mahdi datang ke Papua tidak memiliki pekerjaan dan dia berharap akan mendapatkan pekerjaan ketika sudah tiba di Papua. Namun guys, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Mahdi menggunakan cara singkat. Dia menggunakan parasnya yang tampan untuk memikat wanita, dan disitulah dia memanfaatkan wanita-wanita tersebut untuk meminta uang demi menutupi biaya hidupnya. Dan salah satu yang terpikat oleh ketampanan Mahdi ialah Firgita. Firgita sering mengirimkan uang kepada Mahdi, diketahui melalui transaksi ATM miliknya Mahdi. Firgita terpikat oleh Mahdi karena ketampanannya, sementara Mahdi terpikat dengan uang yang diberikan oleh Firgita. Dan dari situlah keduanya merasa saling membutuhkan, dan faktor itulah yang mendorong mereka untuk menyingkirkan Nasaruddin agar mereka bisa hidup bersama. Bahkan guys, untuk membuktikan rasa cintanya kepada Firgita, Mahdi sempat menato lengannya dengan kata-kata "You are all mine now and never let you go", yang artinya kamu milikku sekarang sepenuhnya dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan tato itu benar-benar membuat Firgita semakin tergila-gila kepada Mahdi dan meyakini bahwa Mahdi adalah laki-laki idaman Firgita. Dan guys, Mahdi pun mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan, dan keterangan yang dikatakan oleh Firgita semuanya adalah bohong. Sebelum malam pembunuhan itu, Mahdi dan Firgita sempat bertemu di sebuah mall untuk mematangkan rencana pembunuhan tersebut. Ternyata guys, latar belakang dari kehidupan Firgita terungkap ke publik. Firgita merupakan anak dari seorang pembantu rumah tangga di Jayapura yang kehidupannya terbilang sangat miskin guys. Firgita berasal dari Sulawesi Utara. Pada saat Firgita berusia 15 tahun, di sanalah awal mereka saling bertemu dengan Nasaruddin. Dan sejak itulah Nasaruddin jatuh cinta kepada Firgita, dan Nasaruddin pun akhirnya menikahi Firgita di usia 15 tahun. Sejak dari pernikahan itu, kehidupan Firgita berubah drastis. Nasaruddin mengangkat derajat Firgita, bahkan dia sering melakukan operasi plastik untuk merubah penampilannya seperti sekarang ini. Dan guys, Nasaruddin pun selalu memanjakan istrinya. Dia pun selalu membelikan alat-alat make up yang sangat mahal untuk mendukung penampilan Firgita. Namun guys, kebaikan Nasaruddin sebagai suami tidak dihargai dan disyukuri oleh Firgita. Malahan dia melakukan pembunuhan terhadap Nasaruddin. Ternyata guys, perselingkuhan yang dilakukan oleh Firgita bukan hanya sekali ini saja, tetapi Firgita sudah melakukan perselingkuhan beberapa kali. Nasaruddin sering memergoki dan mengetahui perselingkuhan Firgita dengan beberapa laki-laki, namun dia masih memaafkan kesalahan istrinya. Drama yang dilakukan oleh Firgita bukan hanya pada saat suaminya tewas dibunuh, namun pada saat Nasaruddin dikuburkan, dia pun bersandiwara guys, seperti orang yang sangat sedih kehilangan suaminya, hingga dia tidak mau meninggalkan kuburan suaminya. Polisi mendapatkan bukti keterlibatan Firgita. Firgita pun dijemput di kampung halaman suaminya di daerah Engkrang, Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu Firgita dibawa oleh polisi. Banyak warga masyarakat di sekitaran sana meneriakinya karena geram atas ulahnya Firgita. Bahkan guys, Firgita pun sempat bersandiwara seolah-olah dia itu stres dan kesurupan telah kehilangan suaminya. Guys, kalian bisa lihat sendiri guys, bagaimana dia acting dan drama seolah-olah dia sedih, terpukul telah kehilangan suaminya. Padahal semua itu dilakukan untuk menutupi kasus pembunuhan yang dia lakukan dengan selingkuhannya. Atas perbuatan yang dilakukan, Mahdi Merhaban dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun masa penjara, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup dan 20 tahun masa penjara. Sementara untuk Firgita masih dalam proses penyelidikan dan kemungkinan dia pun terjerat dengan pasal yang sama dengan Mahdi Merhaban. Oke guys, itulah video gua kali ini.
Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kurangnya bersyukur akan menjadikan kita seorang yang kufur nikmat, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan bisa saja diambil oleh Sang Maha Kuasa dan mendapatkan balasan yang setimpal seperti apa yang dialami oleh Virgita. Oke guys, sekian dulu untuk video gua kali ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?